dia menyerang. Ini kan kalau dulu itu kan kuda itu suka dipakai perang ya. Al-Mughirah di Subha, kuda itu suka dipakai perang yang sehingga mampu menyerang Subha di waktu pagi. Sehingga kalau mau menyerang musuh lebih ini kan ajaran Quran itu. Kalau mau menyerang musuh itu harus pagi-pagi. Tapi biasanya kalau Pak RT mah pagi-pagi itu serangan fajar. serangan fajar untuk jalan di atas kasur. Serangan fajar di atas kasur. Makanya suka disebut kalau ada yang mau pemilihan itu ada disebut serangan fajar. Nah itu kuda yang suka menyerang waktu subuh. Karena waktu subuh orang butuh uang untuk beli beras, beli minyak. Makanya itu sebetulnya mencontoh dari ayat ini. Jadi seperti kuda yang menyerang di waktu subuh. Jadi nanti kalau ada serangan fajar dari sekarang sebentar lagi ya, tahun depan serangan fajar itu siap-siaplah. Siap-siaplah ada serangan fajar. Kalau bisa ya masukin aja ke celengan masjid ya. Ya, itu surat Al-Anbiya ayat itu. Jadi ini kan supaya diketahui bahwa arti dan maksud dari ayat yang kita baca itu adalah ini. Tapi memang ada kewajiban kita untuk memahami, menelaah isi Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran sudah jelas bahwa Al-Quran itu undang-undang. Bagaimana kita mau melaksanakan undang-undang kita tidak tahu isinya. Jadi kalau mau melaksanakan undang-undang ya harus dipahami dulu isinya. Ya kita lanjut ke surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2 ini juga sama. Ini panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Mari kita akan bongkar satu persatu. Jadi kan yang dari awal ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya satu penduduk itu aman beriman. Nah ini panggilan orang beriman. Dia panggilan orang beriman itu harus tahu satu-satu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar pengakuan, ya saya sudah beriman, buktinya tahu, nah gitu. Pak RT udah beriman tuh, sudah serius imannya. Kalau imannya serius, tidak mungkin dia mau ketinggalan sholat subuh. Kalau imannya serius, nah urang mah hirup teh asal, ibadah asal sholat. Kalau semua aktivitas, semua pekerjaan hidupnya asal, maka hasilnya pun akan asal-asalan. Percaya deh. Percaya apa? Percaya. Kalau hidupnya asal-asalan, maka hasilnya pun akan asal-asalan. So kayaknya dia dahar orang teh kan harus nama cek medis kan makan teh sehari itu berapa kali? 3 kali ya. Sehari itu 3 kali. Asal dahar. Jeung cek medis teh anu kudu non 4 sehat 5 warak. 4 sehat 5 warak. Tapi orang kurang asal, maka kalau hasilnya kalau hidupnya asal-asalan, insya Allah hasilnya pun asal-asalan. Tong jauh-jauh lah, pemanan digawe, Pak Guru jadi guru, ngajar murid asal hadir, asal ngabsen. Kira-kira hasilnya muridnya kumaha? Mungkin deh, asal kabeh murid. Jadi Pak Guru adalah guru asal-asalan yang menciptakan murid asal-asalan. Jadi asal. Ibadah juga seperti itu.
ibadah seperti itu. Kalau ibadahnya asal, ada penting mas, asal sholat subuh, ibadah itu asal. Lu penting asal, lu penting mas sholat subuh baik dan sadar, oke asal. Lamun hidup asal-asalan, insya Allah hasilnya asal-asalan. Semuanya lah, mau usaha apapun, kalau asal usahanya, asal buka warung nya buka warung jalan, asalnya rokok sebungkus, asalnya kopi, hiji asal, maka hasilnya pun akan tidak akan maksimal. Maka jangan asal ibadah, asal sholat. Makanya sholat pun jangan asal. Yang penting mas sholat, subhanallah, asal. Kalau banyak sholat itu semangatnya, Allah Akbar, asal. Allah Akbar, asal. Ibadah itu kudu serius, iman itu kudu serius. Jadi ulah asal banget yang hasil anu maksimal. Lamun hayang hasil maksimal di mana-mana oke, usaha kudu maksimal. Jadi ulah sekedar asal. Sekali we, sekali we. Asal hasil lagi ke budak ke bakal hasil produk asal. Budak hasil bakal asal. Maka usaha apapun insya Allah asal. Ulah asalnya ya sekarang bener saya we kenal we itu program lagi ya program aja insya Allah penting istiqomah asal tambahlah di mana-mana pun urus kantor asal hasilnya bakal maksimal apapun. Maka kalau mengaku orang yang beriman, saya sudah beriman, tapi iman nanti asal iman, asal percaya mereka saya percaya, tidak perlu berbuat apapun. Jadi kayak itu nah, oke? Hasil tinggal iman teh, maka cabangnya bakal asal. Ini kan ulang-ulang karena imanna midina kursi pajak sing kuat ulah sekedar asal iman percaya ke Allah ulah. Jadi kalau hidup asal hasilnya bakal asal. Makanya bagi orang yang beriman silakan beriman, tetapi tolong jangan asal beriman. Ini yang perintah ayat ini itu ada yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Makanya nanti kalau mau melaksanakan ibadah haji ini ada perintah bagi orang yang beriman dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan melanggar sya'airallah, syariat Allah, ketentuan Allah. Ada yang berpendapat bahwa syariat ketentuan Allah ini sifatnya umum, apa saja, bukan hanya sekedar pada ibadah haji. Jadi semua bentuk ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya jangan dilanggar. Ini perintah bagi orang yang beriman. Kalau masih melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, maka berarti imannya iman asal, bukan asal iman asal. Kalau masih melanggar syariat ketentuan Allah, dari ketentuan jelema ujian pae mana 2 RKM membuat aturan teman-teman tahun melanggar. Cuman kalau sudah melanggar syariat Allah, maka imannya itulah yang perlu dipertanyakan kembali. Imannya serius kan? Nah kalau serius, ya silakan serius iman. Bukan hanya sekedar iman. Sudah mau iman kalau tapi syariatnya dilanggar, berarti imannya tidak serius. Makanya kalau betul-betul serius iman kepada Allah, mari ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya melaksanakan sesuai dengan perintah dan larangannya. Jangan hanya asal. Satu, jangan melanggar ketentuan dan syariat, ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya. Makanya kalau Rasul itu berjamaah, berjamaah. Kalau Rasul menjaga masjid, ke masjid. Jadi kalau tidak
tidak menuruti perintah ini, maka itulah yang disebut imannya asal, sholatnya asal, keyakinan asal. Sehingga hayang asal surga, asal surga oke. Surga kumaha surga pun surga apa? Asal surga baik nambur asal dulu. Satu. Yang kedua, wala syahrul haram, jangan melanggar di bulan yang diharamkan. Diharamkan bulan apa? Satu, Muharram. Dua, Rajab. Tiga, Sya'ban. Sya'ban. Sya'ban apa? Satu, Muharram. Dua, Rajab. Tiga, Zulqa'dah. Empat, Zulhijjah. Jadi ada 4 bulan. Ada 4 bulan ini yang diharamkan oleh apa yang diharamkan? Apa yang diharapkan di 4 bulan itu? Ulah saling membunuh, perang. Kadina malah ulah pasihan di bulan ke-4 bulan itu teh. Bisi ke repasihan tinggal itu aja. Bisi pasihan ya. Bagaimana para cowok repasihan orang ya. Tinggal itu bulan ya maksudnya. Bisi kena ke bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Mun kena bulan itu ulah. Kayak nungguan lainnya. Ya, bisi repasihan memajikan. Gara-gara memajikan termasak. Tinggal bulan ya. Rajab ulah bayangkan. Ulah pasnya di bulan diharamkan. Makanya hati-hati Pak di bulan 4 ini kalau bisa lah. Kalau perintahnya jangan saling membunuh ya di bulan 4 ini. Jangan membunuh, terjadinya permusuhan gitu. Hal kecil aja lah, jangan membunuh permusuhan dengan yang lain di rumah. Omat singkatnya ketika mau pasya atau pan ayah pasya mah terencanakannya, ayah itu pasya terencanakan, ayah ke pasya. Tapi ayah mah, ayah pasya terencanakan. Ini pengalaman. Gus gila, itu pasya katanya. Tinggal di arawe. Nanti pun bojok itu. Gila itu pasya. Asono pancok asal lempeng sendiri. Ya pasya. Ayah pasya. Yang majikan ini mata Pak Guru. Ya gara-gara Pak Guru. Minta pasya. Terus ayah beneran sapoe mantep we lah. Dan lihat lagi dari musuh. Tapi ada mencairkan suasana tadi dalam lempeng gitu supaya belok senti gitu. Belok senti. Dari niat jahat. Panas teman kan sono lagi. Oh cobaan di situ percaya. Nah kalau mau pasien kan tadi cenaknya. Nah kalau mana? Kurang mah kurusin apal we, kurang mah apal lah. Kan majikan apal kebejaan. Kurang apakah ieu teh di bulan Zulqa'dah, ieu teh bulan Zulhijjah, ieu teh bulan Rajab, ieu teh bulan Muharram. Bejaan di waktosan bisi pasea. Hukumna kumaha kalau terjadi seperti itu? Kulantaran ini sebuah larangan dari Allah, ketika terjadi perbuatan seperti itu maka hukumnya mau tidak mau jadi dosa aku. Dua, wala syahrul haram, walal hadya. Yang ketiga, jangan mengganggu, memburu hewan hadyu kurban. Ya, makanya Idul Adha itu hewan kurban itu darinya hadyu. Hewan kurban kan biasanya mesti siapkeun dia bagaimana oleh kurban teh. Aya hewan kurban dia mesti siapkeun diganggu, dibunuh, ulah ganggu. Ini ketika dalam pelaksanaan haji. Kalau dalam pelaksanaan haji jangan sampai mengganggu, membunuh hewan kurban. Ingat ya, nanti kalau membunuh, mengganggu hewan kurban ini maka hajinya bisa batal. Tiga, walal qola'id. Nah, sama ini juga walal qola'id itu hewan kurban anu dicurian. Curian kalungan. Kalau dalam pasal ibadah haji ketika
ulah yang kaku koel kacau ya si hewan kurban kalau kan ya sekarang ya Pak Ajis daripada haji teh kemarin ya begitu hewan kurbannya kali itu ada kan ada tapi ngajong ya si hewan kurban daripada haji kurang menuntut ihram saja apa aja jadi ulah melanggar hukum Allah syariat dalam masalah ibadah ini. Wala aminal baitul haram dan jangan mengganggu orang yang mengunjungi baitul haram. 1, 2, 3, 4, 5 biasa ini ulah heuleuy ya. Orang ini ke baitul haram barang lumpang biasa we heuleuy mengganggu betot sarana posokeun. Itu ulah ketika pelaksanaan ibadah serius, makanya ibadah haji pun itu harus serius, tidak boleh asal-asalan. Ulah sambil lempang kemana ke Masjidil Haram, ke Baitul Haram sambil ngomongin batur, goreng batur, ke haji. Makanya loba haji anu gagal, haji anu gagal. Nah, saya tahu paling dianggap terubah-ubah. Hajinya nu kumaha lah. Umrohna teh kumaha lah umroh. Nah, kalau buat itu wae. Nu umrohna nu kumaha lah, hajinya nu kumaha lah. Bisi ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh menyimpan baik itu hatinya, terutama hatinya nih. Hatinya kurang banyak ke haji. Ke umroh ya. Ketika mau berangkat ke Masjidil. Jadi wala aminal baitul haram jangan menghalang-halangi, mengganggu orang yang pergi ke Baitullah. Yang tahu dapat dari Rabbi, padahal kan kamu itu sedang mencari karunia dari Allah. Ketika pelaksanaan ibadah itu tapi ganggu, halangan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, ulah waridwana dan ingin mendapatkan keriduan Allah. Orang teh ingat ibadah haji. Sebetulnya semua ibadah pun seperti itu. Mau ibadah haji, mau ibadah umroh, mau sholat, mau puasa, mau zakat, apapun bentuk ibadah, semuanya itu harus satu ini. Satu mencari karunia Allah, dua mencari ridho Allah. Jadi mudah nanti semua ibadah teh. Orang yang mau ibadah umroh, ibadah haji, yang disebut haji, sebut haji cepetun. Tapi dulu ibadah haji atau umroh atau apapun ibadah itu maka tujuannya hanya dua. Satu, fadlan minallah. Jadi ingin mencari karunia Allah. Yang kedua, waridwana dan mencari ridho Allah. Jangan punya pikiran apapun. Allah hayang anu nangis lainnya niatnya. Makanya ibadah haji atau umroh tetap saja niatnya satu, fadlan min rabbihim waridwana. Satu, mencari karunia Allah. Dua, mencari ridho Allah. Sebab ini tema apa? Karunia ridho Allah tema mau bisa dibeli duit 1 miliar. Mau bisa dibeli ku 5 hektar. Iya dia enggak benar, Pak. Anu belajar orang ibadah ke Allah salilah saumur hidup, tapi lamun niatna lain karena ini mau hayang surga, lain karunia Allah. Jadi ibadah lain karena surga lain, atau wasiat ku neraka lain. Iya sebenarnya betul. Ibadah itu bukan ingin masuk surga, Pak. Saya ibadah karena ingin masuk surga, salah. Tahu kan yang dulu yang berapa tahun? Ibadah 50 tahun itu apa? Dia ibadah tapi ingin mencari surga Allah. Kata Allah bukan pengen neraka. Teh 50 tahun ibadah hayang masuk surga, ku Allah terikat. Bukan untuk mencari surga ibadah itu, tapi ibadah itu adalah untuk fadlan yang dahuna fadlan min rabbihim. Satu, mencari karunia Allah. Dua, mencari ridwan
Allah. Ingat, niat apapun ibadah itu niat cuma dua. Jangan ada yang lain. Jadi berhenti, nanti berhenti niat ibadah deh. Pak Guru itu Guru dua niat Pak Guru lain nikah niat. Dua majikan tinggi dianggap niat Pak Guru di masalah. Mesti ngajarin. Mana? Ya dah. Wa idza halatum lamun geus beres pelaksanaan ibadah hajina. Pas tolu maka pek berburu lain nama. Tadi mengganggu hewan kurban baik nomor di kalungan tahun sekalungan teman. Lamun geus beres kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah di pas tolu pek nama. Rek neangan berburu onta berburu domba rek ulin se pas tolu. Yang keberapa ini? Yang ke-6 wala yajrimannakum, jangan melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan syana'anu karena kamu membenci kaumin sebuah kaum. Jadi lamun melaksanakan ibadah ulah dan melakukan dosa karena membenci seseorang atau sebuah kelompok. Oh, saya kelompok kami ya mungkin wala yajrimannakum ulah dosa. Urang teh ngewa kasihan teh. Dijieun ke goreng ulah jangan melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa sekalipun kalian membenci seseorang. Umat tadi mana ulah itu ulah di desa keseruan ulah diarah budak hakikat ibadah haji ketika pelaksanaan di sana kalau diterapkan di sini maka orang itu sudah berhaji. Gitu. Jadi ulah haji 10 kali tapi agar di dia melakukan mulai jeriman aku melakukan dosa. Jadi orang kalau tidak melakukan dosa di sini karena membenci seseorang, membenci sesuatu atau membenci sebuah kelompok, orang yang nyewa terus melakukan dosa nyewa itu kan. Lalu orang menghindari ini maka orang itu hakikatnya sudah melaksanakan ibadah haji. Ansar turun anil masjidil haram untuk menghalangi masjidil haram. Jadi kalau saya kami hasilnya halangan orang supaya pula ini ke masjidil haram. Atau orang ini dia halangan supaya pula kita haji. Antara itu yang berlebihan melampaui batas. Jadi jangan melakukan perbuatan dosa menghalangi orang untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji ke Masjidil Haram dengan berlebihan umur berlebihan ya. Nah, perintah Allah yang selanjutnya adalah wa ta'awanu. Yang berapa ini? Yang 7. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah alal birri kepada kebaikan. Wa taqwa dan takwa. Jadi saling tolong menolong untuk berbuat baik. Kalau kalian terbuka duit, gimana? Kita tolong PT, saya minta PT siapkan duit untuk kita nanti sudah di bala-bala tersebut mohon mana. Itu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Atau saya ke Pak Guru, paling kali buat ayo berjamaah. Itu tolong menolong untuk takwa. Jadi saling tolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini yang ke-8, jangan tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan. Ari kana permusuhan melawan rajin, nyen dosa rajin, ari kana kalusan. Entah. Jadi jangan dibalik. Makanya kalau serius hari ini kan dosa mah jangan membuat sebuah kelompok untuk berbuat dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, di ujungnya Allah wattaqullah. Takutlah kepada Allah jika melanggar semua ketentuan yang telah disampaikan di tadi di ayat yang paling atas sampai bawah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha Syadid, Maha keras
engkol siksaannya. Ayeuna mah teu karasa, da moal karasa ayeuna mah. Kayak karasa mah ke di akhirat. Nu matak semua ancaman dan pahala Allah itu sifatnya masih bukan abstrak atau masih goib. Isinya bentuk dibentukkan semua keyakinan itu, makanya asal keyakinan itu asal kada tahalan perasaannya disiksa kumaha sabab kenapa teh lamun apa asal-asalan. Tapi kan itu sebuah penawaran, hanya penawaran dari Allah, mau dilaksanakan silakan, ini pahalanya, tidak dilaksanakan ini pahalanya. Ya, itu dari surat Al-Maidah ayat 2 ada 8 perintah Allah kepada orang yang beriman. 1, jangan melanggar ketentuan Allah. 2, jangan melanggar berbuat kesalahan di bulan haram. 3, jangan mengganggu hewan kurban. 4, hewan kurban yang sudah dipakai kalung. 5, wala amina, jangan mengganggu orang untuk berangkat ke Masjidil Haram. 6, ini wala yajrimana kumsyana qawmin al-sadaqan Masjidil Haram antadu. 7, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. 8, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah yang lainnya adalah yang ke-9, wattaqullah, takutlah kepada Allah dari semua ketentuan itu jangan dilanggar. Kalau dilanggar maka konsekuensinya adalah syadidul iqab. Itu saja yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekarang karena ada bala-bala, silakan ngopi dulu bala-balanya. Terima kasih Pak Cis dan yang bala-bala, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.